Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita, kegiatan maksama hari ketiga. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan anak-anak ibu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu ucapkan juga selamat kepada anak-anak ibu yang sudah lulus seleksi PPDB kemarin dan selamat bergabung di MTS Negeri 8 Muaro Jambi. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Ade Fitria Susanti, SPD. Dalam hal ini mengampu mata pelajaran matematika dan mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Humas. Pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi tentang kesetaraan dan anti diskriminasi. Mungkin anak-anak Ibu sudah pernah dengar, bahkan sering dengar apa itu kesetaraan dan anti diskriminasi. Sebelumnya marilah kita telah dulu apa itu kesetaraan. Kesetaraan merupakan persamaan, bisa jadi persamaan kedudukan, persamaan tingkatan, atau persamaan derajat. Artinya apa? Setiap individu atau setiap orang, boleh jadi setiap siswa, memiliki status yang sama dan tidak dibedakan antara siswa yang satu dengan yang lain berdasarkan apa? Tidak ada yang namanya anak pejabat, tidak ada yang namanya anak orang kaya, tidak ada yang namanya anak orang terpandang. Semuanya, baik laki-laki atau perempuan, memperoleh hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, khususnya di MTS 8 Muaro Jambi. Dan siswa semua diperlakukan sama, hak dan kewajibannya sama. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di MTS Negeri 8 Muaro Jambi nantinya. Selanjutnya kita masuk ke diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Mungkin agak asing dari pendengaran kalian. Di sini Ibu jabarkan, diskriminasi itu merupakan tindakan atau sikap yang membedakan secara sengaja terhadap golongan tertentu. Jadi perbedaan sikap, tindakan yang dilakukan secara sengaja terhadap golongan tertentu. Berarti anti diskriminasi, anti itu berarti tidak bersikap membedakan yang dengan sengaja terhadap golongan tertentu. Jadi tidak ada perbedaan, kaya miskin semuanya sama. Diskriminasi itu biasanya disebabkan kecenderungan sikap manusia yang lebih suka membeda-bedakan dengan orang lain. Seseorang ada yang diperlakukan secara tidak adil, misalnya karena apa? Karena status sosialnya, karena golongannya, karena ras atau kondisi fisiknya. Bisa jadi karena sukunya, misalnya sama-sama orang satu suku, jadi perlakuannya agak dibedakan. Bukan, walaupun satu suku, satu ras, itu tidak ada kecenderungan sikap yang membeda-bedakan. Jadi diskriminasi itu biasanya sering diduga memicu adanya konflik. Bahkan dalam Islam pun melarang sikap diskriminasi yang tertuang dalam Quran surat Al-Hujurat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kalian saling kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang
yang paling bertakwa. Ini apa? Allah saja tidak suka dengan sikap diskriminasi atau membedakan atau memperlakukan manusia secara tidak adil. Semuanya dipandang sama. Yang membedakan adalah ketakwaan manusia tersebut. Bagaimana cara menghindari sifat diskriminasi? Yang pertama, gemar bersilaturahmi, bertegur sapa sama yang lain. Yang kedua, menumbuhkan semangat persatuan. Walaupun beda agama, walaupun beda ras, beda suku, beda tempat tinggal, jadi kita harus tetap bersatu. Kenapa? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu juga. Terus bersikap toleransi. Dengan adanya sikap toleransi, itu akan bisa mencegah sikap anti diskriminasi. Mencegah sikap diskriminasi. Terus tidak merendahkan orang lain. Tidak merendahkan orang lain, tidak mencela, tidak mengejek, tidak mengejek kawan, tidak merendahkan kawan. Semuanya diperlakukan sama. Bergaul sama-sama. Jangan pilih kasih. Yang kelima, beribadah kepada Allah dan selalu mencari ilmu agama agar wawasan kita luas. Islam juga melarang sikap diskriminasi. Kenapa? Karena manusia diciptakan berbeda satu sama lain dan sikap diskriminasi dapat menimbulkan konflik. Dan sikap diskriminasi juga menyebabkan orang berlaku sombong, terus bisa menyebabkan orang memperlakukan orang lain dengan semenang-menang yang berakibat terjadinya konflik. Contohnya apa? Kalau di sekolah juga tidak boleh pilih kasih dalam mencari teman. Tidak boleh memperlakukan kawan berbeda walaupun misalnya sama-sama orang Pijuan, jadi bergaul sama-sama orang Pijuan. Di MTS ini kan kamu sudah gabung semuanya, ada yang dari Laban Karas, ada yang dari Pijuan, dari Selat, dari NES, dan semuanya semua diperlakukan sama dan mendapat hak yang sama di MTS kita. Apalagi tidak boleh misalnya mentang-mentang kakak kelas jadi dengan adik kelas semena-mena, itu juga tidak boleh. Atau sebaliknya, ada yang sering misalnya malak kawan, ngompas kawan, minta uang sama kawan, atau adik barunya minta uang sama kawan, juga tidak boleh, karena itu juga merupakan sikap diskriminasi yang berakibat kepada kekerasan dan konflik. Demikianlah tadi materi yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama-sama, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua. Dan pesan Ibu, meski kalian belajar daring, mudah-mudahan silaturahmi antara kalian sama kawan bisa terjalin, apalagi sama guru-guru, lewat grup WA-nya, ada wali kelasnya, ada guru bidang studinya atau guru mata pelajarannya. Nanti setiap awal pembelajaran, khususnya untuk siswa baru, selalu ada perkenalan dari gurunya. Tolong kalian simak, kalian harus kenal sama guru kalian, meski beda cara, meski kita masih belajar daring, kita tetap semangat. Mudah-mudahan kita selalu sehat, pandemi cepat berlalu dan kita bisa kembali ke MTS kita tercinta. Ibu minta apa yang telah Ibu terapkan tadi, apa yang telah Ibu sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa diterapkan. Minimal kamu saling kenal antar
kawan yang awalnya dulu dengan kawan di kelas. Setelah kawan di kelas, harus kenal sama kakak tingkatnya, mungkin agak sulit, mungkin minimal harus saling kenal antara guru dan kawan sekelasnya. Jangan kamu bedakan suku misalnya, jangan dibedakan mentang-mentang misalnya gurunya guru satu daerah sama kita, jadi belajarnya agak semangat. Jadi misalnya kalau ada kawan yang nanya, kawannya itu masih satu desa, jadi diladeni misalnya, kita samakan semuanya, kita sudah bergabung di sini, berarti kita sudah satu, kita harus bersatu artinya apa? Tidak membedakan antara kawan yang satu dengan kawan yang lain, kita samakan saja. Jangan kita saling mengejek-ejek kawan. Kalau misalnya kawan di dalam grup kurang agak lambat, jangan diejek misalnya. Kalau guru misalnya ada yang mungkin namanya juga manusia, ada kehilapan juga, jangan spontan kamu langsung merespon dengan respon negatif, tapi yakinlah dengan adanya perbedaan tersebut kita bisa belajar banyak. Yang penting kita harus menjalin silaturahmi kita harus kenal dengan siapa itu guru kita, siapa dulu wali kelas kita, siapa kepala sekolah kita, siapa bapak ibu yang ada di sekolah kita. Kalau tidak tahu bisa ditanyakan dengan kakak-kakak yang lain, dengan yang mungkin sudah kamu kenal. Satu pesan ibu, walaupun kita belajar daring, tetaplah semangat, standby. Kalau belajarnya jam 7.30, kamu harus standby dari jam 7.30. Jadwal sudah disusun, nanti akan dibagikan ke kelas kalian masing-masing. Selamat belajar, selamat bergabung. Mudah-mudahan kamu bisa melaksanakan proses pembelajaran di MTS Negeri 8 Muaro Jambi dengan baik dan sukses nantinya. Dan ibu doakan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, kita bisa ketemu kembali di MTS kita tercinta. Demikianlah materi dari ibu hari ini. Ibu mohon maaf jika banyak salah, jika banyak kekeliruan. Kesempurnaan hanya milik Allah dan Ibu Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi